Kalau ada yang bilang YouTube itu mudah, jangan langsung percaya. Berkembang dan sukses di YouTube itu nggak mudah, apalagi di fase awal. Dan saya yakin kalian pun juga merasakannya. Banyak pikiran, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Apalagi kalau masih harus melakukan semuanya sendirian. Ibaratnya bikin kantor dengan satu karyawan, satu orang merangkap kesana kemari. Tapi yang penting untuk dicatat, di fase awal membangun bisnis itu risikonya memang seperti itu. Membangun YouTube sama dengan membangun bisnis. Banyak yang hampir putus asa saat membangun channel YouTube karena kurangnya pengetahuan dan tidak sabaran. Saya sendiri juga merasakan ujian mental saat dulu pertama kali membangun bisnis dan juga saat membangun channel YouTube. Bahkan YouTuber seperti MrBeast pun pernah mengalami masa-masa suram. After like year after year after year after year after year after year, like literally it just like this is never gonna happen, but I'm still gonna try. And you know what I mean? Satu masalah yang muncul, terlalu banyak informasi yang beredar di internet. Kita jadi kebingungan untuk memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi saat ini informasi yang ada di internet itu udah overload. Jadi sangat mudah untuk membuat kita tersesat. Namun selama membangun bisnis di internet dan juga YouTube, saya menemukan 7 pelajaran berharga yang hanya bisa saya dapat dari self-education dan juga pengalaman, yang selama ini membantu saya dalam mengembangkan channel YouTube dan gajian rutin tiap bulan, baik dari AdSense, endorsement, dan affiliate program. Dan tentunya saya akan share di video ini. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seorang YouTuber, kenapa video saya jarang ada yang nonton? Padahal udah merasa kontennya itu bagus banget, tapi yang nonton cuma saya dan ibu saya sendiri. Kalian mungkin berpikir, apakah video saya sejelek itu? Dulu saya juga sering bertanya-tanya hal yang sama, namun gak ada yang jawab. Nah, sering dengan berjalannya waktu, saya menemukan kalau jawabannya itu lebih dari satu. Dalam kata lain, banyak faktor yang mempengaruhi. Pengalaman bertahun-tahun menjadi pengusaha di internet membantu saya dalam mengembangkan channel YouTube, karena saya jadi mengerti mengenai Total Addressable Market. Total Addressable Market atau TAM adalah ukuran pasar maksimum yang dapat dijangkau oleh suatu produk atau layanan. Dalam dunia YouTube, TAM bisa diartikan sebagai total jumlah penonton yang dapat dijangkau oleh suatu video. Kalau TAM suatu video itu besar, maka video tersebut berpotensi untuk jadi viral. Tapi cuma sekedar potensi, belum tentu bakal benar-benar viral, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan kalau TAM suatu video itu kecil, maka potensi view-nya juga akan kecil, walaupun kualitas videonya cukup bagus. Gimana kita bisa tahu ukuran total addressable market untuk video kita? Untuk itu kita perlu mengerti dulu bagaimana market bekerja di YouTube. Contohnya seperti gaming, edukasi, atau lifestyle adalah market yang memiliki audiens yang sangat besar di YouTube. Anggaplah video yang kita bikin itu adalah gaming. Apakah jumlah audiens gaming yang ada di YouTube itu sama dengan total addressable market untuk video tersebut? Jawabannya belum tentu karena adanya submarket. Contohnya kalau di gaming itu ada PC gaming, konsol gaming, mobile gaming. Lalu ada juga submarket berdasarkan judul, misalkan Mobile Legends, Valorant, Mario Bros. Dan selain itu juga ada submarket berdasarkan jenis gamenya, misalnya RPG, shooter, strategi, dan lain-lain. Nah, yang namanya submarket bisa juga disegmentasi oleh demografi seperti umur, jenis kelamin, lokasi, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan format video pun bisa mempengaruhi. Contohnya video resep masak, marketnya berbeda dengan video pertandingan masak. Audiens yang satu adalah orang-orang yang ingin belajar masakan tertentu, sementara yang kedua lebih lebar, yaitu gabungan antara orang yang belajar masak, jago masak, dan doyan makan. Ukuran audiens dari suatu market atau submarket itu akan semakin kecil jika semakin tersegmentasi. Suatu video bisa menembus beberapa market sekaligus sehingga memiliki TAM yang besar dan berpotensi untuk jadi viral. Video tentang gembok ini bisa dapat 6 juta view karena memiliki TAM yang besar. Di judul dan thumbnailnya, YouTubernya tidak memposisikan video ini sebagai tutorial, tips and trick, atau review, tapi bisa disebut ketiganya. Dan kita juga tahu banyak sekali orang yang menggunakan gembok, mau penjaga gudang, pemilik warung, atau orang pada umumnya. Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi gembok itu adalah hal yang sangat lumrah digunakan oleh orang di dunia. Mau tua atau muda, baik pria ataupun wanita, jadi penonton yang biasa nonton video masak ataupun gaming bisa tertarik untuk nonton video tersebut. Selain itu videonya juga berbahasa Inggris sehingga memperbesar lagi jangkauan penontonnya. Jadi kalau memang targetnya ingin viral, bikin konten yang tidak terlalu tersegmentasi. Kecuali tujuannya untuk membangun branding dari produk yang ingin kita pasarkan, di mana pangsa pasar untuk produknya itu memang sudah tersegmentasi. Atau seperti channel ini, marketnya cukup tersegmentasi. Karena tujuan saya adalah membangun komunitas orang-orang yang punya pikiran positif dan terbuka, dan ingin berkembang sebagai digital creator. Tapi terlepas dari ukuran market dan audiens, suatu ide konten itu harus counterintuitif atau remarkable. Total addressable market hanya menggambarkan potensi view yang bisa didapat oleh suatu video.
Namun perlu dicatat bahwa kompetisi di YouTube itu sangat ketat dan tanpa belas kasihan. Sama halnya dengan suatu produk, misalnya mie instan. Total addressable marketnya itu besar, karena hampir semua orang suka makan mie instan. Dari bocil sampai orang tua, terlepas jenis kelaminnya. Tapi karena adanya persaingan yang ketat, bukan berarti kalau kita bikin produk mie instan baru itu bakal langsung laku keras. Untuk bisa laku, kita perlu membangun branding dan itu butuh waktu cukup lama. Selain itu juga kita harus punya strategi untuk bisa menembus persaingan. Kondisi tersebut berlaku juga di YouTube. Dalam menjadi konten kreator, sangat penting untuk mengerti attention ekonomi. Sama seperti uang, perhatian itu terbatas. Saya mulai menyadari karena dulu ada teman saya yang duluan menjadi konten kreator, itu susah mendapatkan view. Nah tapi pada saat itu banyak orang bodoh dan konten bodoh yang bisa viral dengan sangat mudah. Bahkan mereka juga sering dapat endorsement dengan harga yang tinggi. Hal-hal bodoh tersebut ternyata lebih menarik perhatian banyak orang. Dan di zaman attention ekonomi, perhatian tersebutlah yang dianggap sebagai currency atau mata uang. Jadi jangan kaget kalau ada orang terkenal lagi berantem itu malah dapat sponsor. Ini karena pada kenyataannya, apa yang menarik perhatian manusia itu tidak berdasarkan kepentingan atau apa yang sebetulnya sedang dibutuhkan, tapi berdasarkan emosi, bias, atau keakraban. Selain itu, kebanyakan penonton juga nggak akan nontonin lagi hal-hal yang sudah-sudah atau yang sudah membosankan. Nah, jadi gimana caranya menarik perhatian banyak orang? Nah, pertama teman-teman harus meracik formula konten unik yang menarik dengan mengenalkan kelebihan yang kalian miliki, di mana saya pernah jelaskan secara detail di video ini. Namun yang terpenting, competitive advantage atau keunikan yang dimiliki suatu video harus bisa disampaikan secara jelas dan menarik agar penonton mau ngeklik untuk nonton. Jadi sama seperti produk, packagingnya itu harus menarik. Ada 3 elemen penting yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain dalam menarik perhatian penonton di YouTube, yaitu judul, thumbnail, dan hook. Saya udah sering bahas soal judul, thumbnail, dan hook di beberapa video sebelumnya. Dan saya juga pernah jelasin secara lebih detail cara menarik perhatian di video yang ini. Yang perlu diketahui, jika ide atau konsep video terlalu biasa-biasa atau udah terlalu sering dibikin channel-channel lain, maka akan sulit untuk bikin judul, thumbnail, dan juga hook yang menarik. Dan ini udah jelas videonya bakal susah dapat view. Apalagi jika supply untuk video sejenis itu sudah terlalu banyak. Jadi pertama-tama, temukan dulu attention gap. Attention gap yang biasa juga disebut sebagai content gap adalah ide yang memiliki permintaan tinggi tapi jarang atau belum dibuat sama sekali videonya oleh channel-channel lain. Dalam kata lain, permintaannya tinggi tapi supply-nya rendah. Kalau kita bikin video yang gitu-itu aja, maka bakal susah untuk dapat view. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari outlier video. Outlier video itu adalah video yang view-nya itu jauh lebih tinggi daripada jumlah subscribernya. Untuk membantu dalam menemukan outlier video di YouTube, teman-teman bisa install dulu vidIQ. Linknya ada di deskripsi. Coba lakukan pencarian di YouTube menggunakan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan topik channel kita. Dan ini adalah karakteristik dari sebuah outlier video. View videonya itu jauh lebih besar dari jumlah subscribernya. Tapi saat mencari outlier video, jangan sampai terjebak. Karena bisa aja outlier video yang kita temukan itu umurnya udah terlalu lama. Jadi cek dulu umurnya, dan cek juga kalau udah ada channel-channel lain yang bikin video dengan topik dan angle yang sama. Sedangkan kalau kita sulit menemukan outlier video di YouTube, coba cari attention gap di luar YouTube. Bisa di Google Trend, website dan blogs, bisa di medsos lain, artikel, buku, atau situs tanya jawab seperti Quora. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan AI seperti ChatGPT atau Google Bard dalam menemukan ide konten dengan lebih cepat. Contohnya kalau pakai Google Bard atau Google Gemini, kita tinggal tanya seperti ini. Terus tekan enter dan dalam kurang dari semenit bakal dikasih beberapa ide. Ide-ide yang diberikan belum tentu bagus, tapi bisa sangat menghemat waktu untuk mencari inspirasi. Nah, kalau ternyata nemuin ide yang cukup bagus, coba cek tingkat persaingan atau supply-nya di YouTube dengan bantuan vidIQ seperti tadi. Kenapa banyak YouTuber yang susah gajian? Dan kenapa banyak channel yang dulunya berkembang tapi kini susah dapat view? Dan pertanyaan terpenting yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri, seberapa lama channel kita bisa bertahan di YouTube? Nah, jawaban pastinya kita nggak bisa tahu, tapi untuk memperbesar kemungkinannya, kita harus paham bahwa tidak semua perhatian yang kita dapatkan di YouTube itu bagus. Banyak YouTuber yang hanya peduli dengan angka, dan memang angka-angka yang besar itu terlihat menggoda. Tapi jumlah view bukan sekedar angka. Ada orang-orang yang nyata di balik angka-angka tersebut. Jadi setiap satu view itu kualitasnya bisa berbeda. Apakah itu satu view yang penuh kepuasan, biasa aja, atau satu view yang penuh kekecewaan.
Penilaian penonton terhadap video dan channel kita itu penting. Jadi harus dibina dengan baik, walaupun kita nggak mungkin memuaskan 100% penonton. Tapi kalau kita berusaha untuk membangun hubungan yang baik, penonton pun tidak akan sungkan untuk like, subscribe, dan bahkan nge-share video-video kita. Itu sebabnya clickbait yang berlebihan apalagi menyesatkan itu tidak baik. Video kita mungkin dapat perhatian, tapi bukan perhatian yang bagus, melainkan perhatian yang jelek. Sedangkan yang kita inginkan agar bisa bertahan lama di YouTube adalah perhatian yang bagus secara kontinu. Viral itu percuma kalau perhatian yang kita dapat adalah perhatian yang jelek. Perkembangan yang kita rasakan hanya sementara saja. Dan pada kenyataannya banyak orang yang viral beberapa tahun lalu sekarang hilang entah kemana. Membangun komunitas lebih penting daripada viral. Nah, untuk membangun audiens di YouTube, kita harus mengerti 4 jenis penonton. Yang pertama adalah penonton asing, yaitu yang tidak tahu channel kita. Saat kita pertama kali memulai channel, yang ada hanyalah penonton asing. Jenis penonton yang kedua adalah penonton baru, yaitu orang yang baru nonton video kita setidaknya sekali. Untuk dapat penonton baru, kita harus bisa menarik perhatian penonton asing dengan memahami market, attention gap, dan semua yang tadi saya jelasin. Tentunya perlu waktu karena pemahaman dan skill kita hanya bisa berkembang jika belajar dibarengi dengan praktek secara kontinu. Penonton-penonton baru tersebut harus kita konversi menjadi penonton kasual. Artinya mereka tertarik untuk nontonin video-video lain dari channel kita. Agar seorang penonton baru bisa menjadi penonton kasual, gak cukup hanya dengan menarik perhatian melalui judul, thumbnail, atau hook. Kita juga harus bisa membuat mereka untuk menyukai video kita, walaupun gak akan semua orang menyukainya. Bagaimana caranya agar penonton baru bisa suka dengan video kita? Langkah pertama, selalu berusaha menepati janji yang diberikan di judul, thumbnail, dan juga hook. Kalau kata orang bule istilahnya itu harus deliver. Jadi jangan sampai apa yang kita janjikan itu tidak diberikan di video. Langkah kedua, buat videonya semenarik mungkin dengan mengkombinasikan storytelling, personality, editing, dan lain-lain. Yang menurut saya paling penting itu adalah struktur konten dan storytelling karena bisa menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah video yang menarik. Dan keduanya juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tapi yang dibutuhkan adalah investasi waktu kita untuk mempelajari dua hal tersebut. Personality yang kita miliki sangat membantu dalam membuat video kita menjadi unik. Jadi manfaatkan kelebihan atau kekuatan yang kita miliki dalam membuat konten. Kalau kita mempertahankan kualitas sambil terus menggali keinginan penonton kasual, maka sebagian dari penonton kasual bisa berubah menjadi penonton jenis keempat, yaitu penonton setia. Penonton setia bakal selalu menonton video-video baru yang kita upload. Dan agar penonton setia channel terus bertambah, kita tetap harus selalu berupaya mendatangkan penonton-penonton baru. YouTube itu seperti labirin yang luas, penuh peluang tapi sering terjadi perubahan dan sulit untuk diprediksi. Jadi sebagai YouTuber, kita harus berusaha memahami market dynamics di YouTube. Yang namanya tren itu datang dan pergi, supply and demand untuk suatu topik itu ada perputarannya. Dimulai dari kemunculan, peningkatan, sampai ke puncak, lalu berangsur turun. Perubahan lain yang sering terjadi di YouTube adalah algoritma. Cuma kalau terus-terusan mikirin algoritma itu cukup rumit karena itu adalah hal teknis. Yang lebih penting adalah mengenali market serta perilaku target audience, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka, sehingga kita bisa berusaha untuk selalu membuat konten yang mereka sukai. Dan jangan lupa untuk pelajari juga analitik YouTube supaya lebih mengenali kesukaan audiens. Data-data di analitik walaupun terlihat pusing, tapi seorang YouTuber harus mau menyelami hal ini untuk menemukan pattern-pattern baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan gak ada salahnya untuk mendengar percakapan di sosial media lain seperti Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Masalah yang lebih besar, kita tidak pernah memiliki audiens yang kita bangun dan bina di YouTube. Pemiliknya tetap YouTube, kita cuma dikasih pinjam. Dan apa yang telah kita bangun di YouTube bisa hilang begitu saja. Entah itu di-ban sama YouTube atau channelnya kena hack. Dan aturan-aturan di YouTube itu semakin hari semakin ketat, apalagi nanti akan ada lagi aturan baru tentang AI. Selain itu juga kalau kita cuma ngandelin AdSense, penghasilan kita bakal terlalu kecil. Menurut saya kurang sebanding dengan pikiran serta tenaga yang kita keluarkan saat bikin konten. Dan selain itu juga AdSense itu fluktuatif. Selain karena dipengaruhi jumlah view, CPM dan RPM itu juga naik turun. Nah, untuk bisa lebih mengerti cara meningkatkan penghasilan sebagai YouTuber, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ada di kiri. Untuk mengetahui cara menarik perhatian di YouTube, lanjutkan dengan nonton video yang ada di kanan.